Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afda Oktarinuzba dengan NIM 41121013 dari kelas AM 3A Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait dengan tugas 6 dan tugas 7 materi PPN dan PPNBM. Nah, jadi di sini saya akan membahas tugas 6 terlebih dahulu. Soal yang pertama yaitu, Ibu Ani memiliki toko emas dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Pada bulan Januari 2019, terjadi transaksi penjualan emas perhiasan sebesar 150 juta. Berikut biaya pembuatannya sebesar 35 juta dan penjualan emas batangan sebesar 60 juta. Diminta hitung PPN atas transaksi tersebut dan bagaimana mekanisme pemungutannya. Jadi, pada transaksi ini menggunakan mekanisme pengkreditan PM, yaitu dengan cara mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Namun, pajak masukan berdasarkan persentase dari pajak keluaran. Untuk perhitungannya, yang pertama itu adalah mencari pajak keluarannya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan tarif 10% dikali dengan harga jualnya, yaitu 150 juta. Sehingga dapatlah hasil pajak keluarannya itu sebesar 15 juta. Kemudian, pajak masukan itu dikali dari 80% dikali dengan PK-nya tadi, dikali dengan 15 juta, dapatlah hasilnya 12 juta. Kemudian dapat PPN-nya PK dikurang PM, atau bisa juga menggunakan rumus 2% dikali dengan harga jual. Dapatlah PPN-nya 3 juta rupiah. Nah, untuk mekanisme pemungutannya sendiri, yang pertama itu adalah Ibu Nani ini selaku PKP yang menyerahkan PKP wajib memungut PPN dari pembeli yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Nah, apabila pembeli BKP tersebut berstatus pemungut PPN, BUMN, kontraktor, dan pemegang izin kontrak kerjasama, bendaharawan pemerintah, dan lain sebagainya, PPN yang terhutang atas transaksi penyerahan BKP tidak dipungut oleh PKP penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, pemungut PPN hanya membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya yang 10% tadi itu disetor langsung ke kas negara. Setelah itu, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi penjual BKP, yang sifatnya itu adalah harus dibayar atau hutang pajak. Nah, pada waktu PKP di atas melakukan perolehan BKP, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP yang diberi tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Nah, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara, paling lama akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak, dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Begitupun sebaliknya, apabila jumlah pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. PKP di atas wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN setiap bulan ke KPP. Paling lama itu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pada bulan Juni 2019, PT ABC membangun musola di kantor untuk karyawan yang dikerjakan oleh karyawan harian dengan luas bangunan tidak termasuk tanah 300 meter persegi dengan biaya sebesar 100 juta dan membangun villa di kawasan Puncak dengan luas 375 meter persegi dengan biaya sebesar 750 juta yang tidak diserahkan kepada kontraktor. Semua bangunan selesai dan digunakan pada awal Januari 2019. Diminta berapa PPN terhutang atas kegiatan membangun sendiri, kapan PPN atas kegiatan membangun sendiri harus dilunasi, dan kapan paling lambat dilaporkan ke KPP. Di sini untuk perhitungannya, yang pertama itu sesuai dengan PMK nomor 163 PMK 03 2012, tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri yang terhutang adalah 10% dikali dalam kurung 20% dikali total biaya yang dikeluarkan.
Sehingga PPN atas kegiatan membangun sendiri yang terhutang itu adalah 10% dikali 20% dikali dengan 750 juta yang dari sini tadi pembangunan villa. Nah, berdasarkan peraturan angka 2 SE strip 16 garis miring PJ.51 garis miring 1995, apabila tempat-tempat ibadah tersebut dibangun sendiri atau tidak menggunakan jasa kontraktor, maka atas pembangunan sendiri tersebut tidak terhutang PPN. Karena pembangunan sendiri yang dikenakan PPN hanya terbatas pada pembangunan sendiri untuk tujuan tempat tinggal atau tempat usaha, sehingga yang pembangunan musola tadi itu tidak diperhitungkan PPN-nya atau tidak dipungut PPN. Nah, tidak terhutang PPN. Setelah itu, kapan PPN atas kegiatan membangun sendiri harus dilunasi dan kapan paling lambat dilaporkan ke KPP? Ya, harus dilunasi itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, dan untuk pelaporannya itu paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lanjut ke soal yang kedua. PT Dwi Angkasa Tour and Travel adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha biro perjalanan wisata bertempat kedudukan di Jalan Raya Sudirman nomor 1 Jakarta. PT Dwi Angkasa Tour and Travel telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Pada Oktober 2016, PT Dwi Angkasa Tour and Travel akan menghitung dan melaporkan PPN dalam transaksi berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 Oktober 2018, PT Dwi Angkasa Tour and Travel memberikan pelayanan paket wisata kepada PT Araya yang beralamat di Jalan Margasih, Bandung, dengan jumlah tagihan 400 juta. Nilai paket wisata tersebut termasuk tiket pesawat dalam negeri sebesar 200 juta. Seluruh biaya langsung dilunasi. Yang kedua, pada tanggal 9 Oktober 2018, memberikan pelayanan paket wisata dengan jumlah tagihan sebesar 400 juta kepada PT Jaya Selalu dan langsung dilunasi. Yang ketiga, membeli komputer dan printer untuk keperluan operasional usaha kepada PT Wijaya sebesar 65 juta. Atas pembelian ini diterima faktur pajak tertanggal 20 Oktober 2018 dengan kode dan nomor seri sebagai berikut. Diminta berapa PPN kurang bayar PT Dwi Angkasa Tour and Travel. Jadi perhitungannya itu adalah seperti ini. Yang pertama, untuk tanggal 5 Oktober, PPN sama dengan DPP dikali 10%. Jadi DPP-nya itu 10% dikali dengan biaya tagihan, jumlah tagihan tadi itu kita kurangkan dulu dengan paket wisata termasuk tiket pesawat dalam negeri tadi 200 juta. Jadi itu kita kurangkan dulu. Nah, kemudian dapatlah hasilnya itu 200 juta kan. 200 juta kemudian kita kali dengan tarif 10%, dapatlah DPP-nya 20 juta. Nah, kemudian untuk PPN-nya kita kalikan lagi dengan tarif 10%. Dikali dengan DPP-nya tadi 20 juta, dapatlah hasilnya 2 juta. Nah, setelah itu untuk tanggal 9 Oktober 2018 perhitungannya seperti ini. Karena dia tidak ada paket wisata tambahan yang dalam negeri, jadi rumusnya kita langsung seperti ini. 10% dikali 10% dikali dengan jumlah tagihannya saja, yaitu sebesar 400 juta. Dapatlah hasilnya 4 juta. Untuk tanggal 20 tertanggal 20 itu membeli komputer itu besarnya PPN adalah 65 juta dikali dengan tarifnya itu 10%, dapatlah hasilnya 6.500.000. Tapi jumlah ini tidak dapat dikreditkan karena berdasarkan referensi yang saya baca, PPN atas jasa biro perjalanan ini tidak menggunakan mekanisme kredit masukan karena dalam menentukan DPP-nya telah diperhitungkan sebagai nilai lain. Sehingga PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan pajak masukan atas perolehan JKP tersebut. Dengan demikian, pajak masukan tidak dapat dikreditkan lagi dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan. Sehingga PPN kurang bayar atau PPN yang wajib disetor itu adalah sebesar 6 juta. Itu diperoleh dari PPN per tanggal 5 Oktober dan 9 Oktober. 2 juta dan 4 juta kita tambahkan hasilnya 6 juta. Nah,
Setelah itu lanjut soal yang ketiga. Dealer mobil roda dunia pada bulan Oktober 2018 melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas kepada pelanggannya. Berikut adalah transaksinya. Nah, di tanggal 2 Oktober ini dia menjual 4 unit kendaraan roda 2 merek Honda Vario tahun 2014 dengan harga per unit 7 juta masing-masing kepada Tuan Jerry dan Ibu Fitrana. Kemudian 10 Oktober menjual kendaraan roda 4 Toyota Avanza tahun 2014 sebanyak 2 unit, senilai 100 juta kepada PT Armada. Kemudian 12 Oktober membayar jasa servis kendaraan senilai 6 juta ke bengkel Oke Servis. Nah, setelah itu tanggal 15 menjual kendaraan roda 4 sedan Honda Civic tahun 2013 sebanyak 1 unit senilai 80 juta kepada Tuan Tommy. Tanggal 20 Oktober membayar tagihan telepon kepada PT Telkom dari pemakaian bulan September sebesar 750.000 termasuk PPN. Kemudian 25 Oktober membayar jasa servis AC sebesar 500.000 kepada CV Buana. Nah, untuk yang tanggal 12 kemudian tanggal 20 sama tanggal 25 itu tidak dapat dikreditkan karena dia tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha jual beli kendaraan bermotor si dealer mobil ini gitu. Jadi yang termasuk perhitungan untuk pemungutan PPN itu sendiri itu tertanggal 2 Oktober, kemudian 10 Oktober, dan 15 Oktober. Nah, dia menggunakan mekanisme pengkreditan PM, di mana dengan cara mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Namun pajak masukannya berdasarkan persentase dari pajak keluaran. Di sini sudah saya rincikan per tanggalnya berapa. Nah, di tanggal 2 Oktober untuk DPP-nya sendiri itu 28 juta itu diperoleh dari harga per unit dikali per unitnya. 7 juta dikali 4 unit. Kemudian dikalikan tarif 10%, dapatlah pajak keluarannya sebesar 2.800.000. Nah, begitu juga yang tanggal 10. Harga per unitnya dikali dengan unitnya berapa, kemudian dikali tarif 10%, dapatlah dia pajak keluarannya 20 juta. Tanggal 15 juga seperti itu. Tanggal 15 ini sudah di cuma 1 unit, berarti 80 juta langsung dikali dengan 10%. Dapatlah pajak keluarannya sebesar 8 juta. Nah, untuk perhitungan PPN-nya, karena dia menggunakan mekanisme pengkreditan PM, jadi perhitungannya seperti ini. Nah, untuk tanggal 2 Oktober, PK-nya itu diketahui dari sini tadi, 2.800.000. Kemudian PM-nya itu dapat dari prosentasenya, yaitu 90% dikali PK. Dikali pajak keluarannya ini, dapatlah hasilnya 2.520.000. Nah, PPN per tanggalnya ini berapa? Yaitu PK dikurang PM, atau bisa juga menggunakan rumus 1% dikali harga jual, dapatlah dia hasilnya 280.000. Kemudian di tanggal 10 Oktober juga sama seperti itu, PK-nya diambil dari sini 20 juta, kemudian PM-nya itu persentasenya 90% dikali dengan PK-nya berapa, 20 juta tadi, dapatlah hasilnya 18 juta. Kemudian PPN per tanggalnya PK dikurang PM, atau bisa juga menggunakan rumus 1% dikali harga jual, dapatlah hasilnya 2 juta. Setelah itu tanggal 15 Oktober sama, PK-nya 8 juta itu diperoleh dari sini. Kemudian PM-nya itu persentase 90% dikali dengan PK, PK-nya ini yang 8 juta, dapatlah hasilnya 7.200.000. Nah, jadi PPN per tanggalnya itu adalah PK dikurang PM, atau 1% dikali harga jual, dapatlah dia 800.000. Nah, untuk PPN per bulan yang harus, atau PPN yang harus disetorkan itu adalah sebesar ini. PK-nya itu kita totalkan dulu. Dari yang ini tadi kita totalkan 7.800, 20 juta, 8 juta dapat aja 30.800. Kemudian PM-nya begitu juga kita totalkan. Ini kita totalkan 2.520, kemudian 18 juta, kemudian 7.200, dapatlah hasilnya 27.720.000. Setelah itu ini kita kurangkan selisihnya, itulah yang harus disetorkan ke kas negara sebesar 3.080.000. Nah, lanjut ke soal yang keempat, yaitu PT SNS merupakan perusahaan jasa ekspedisi dan kemudian Pak Burhan ingin mengirimkan paket.
paket Pak Burhan tersebut dikenakan harga sebesar 550.000. Hitunglah PPN yang harus dibayarkan Pak Burhan. Untuk penjelasannya sebagai berikut. PPN sama dengan, ini adalah rumusnya, 10% dikali 10% dikali dengan nilai yang ditagih. Sehingga diperolehlah 1% dari ini dikali dengan nilai yang ditagihkannya berapa? 550.000. Dapatlah hasilnya 5.500 rupiah PPN-nya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 7 saya. Nah, yang pertama, PT Okta Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan laptop. PT Okta Komputer didirikan pada Januari 2018, telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Yogyakarta. PT Okta Komputer dikukuhkan sebagai PKP pada 6 Maret 2019. Diketahui bahwa besarnya harga pokok penjualan adalah 75% dari nilai penjualan. PT Okta Komputer mencatat persediaan menggunakan sistem perpetual. Nah, berikut adalah transaksinya. Di sini ada transaksi penyerahan, ada transaksi perolehan. Untuk transaksi penyerahan, di sini tanggal 1 Maret menyerahkan 5 unit laptop Acer dengan harga per unit 3.350.000 kepada PT Asia Sport secara kredit. Yang kemudian tanggal 5 menyerahkan 10 unit laptop HP 4 juta kepada harga per unitnya 4 juta kepada CV Comnet secara tunai. Kemudian 10 Maret 2019 menyerahkan 15 unit laptop Asus sebesar harga per unitnya itu 5.500.000 termasuk PPN kepada Politeknik Negeri Bandung secara tunai. Setelah itu tanggal 20 Maret menyerahkan 2 unit laptop HP 3.550.000 harga per unitnya kepada PT Grasindo secara tunai. Tanggal 25 menyerahkan 100 unit laptop 100 unit laptop Acer dengan harga per unit 5 juta kepada PT Krakatau secara kredit. Tanggal 28 menerima nota retur beserta 3 unit laptop Acer 5 juta dari PT Krakatau atas penjualan tertanggal 25 Maret. Kemudian memberikan 1 unit laptop Acer senilai 5 juta termasuk laba 25% dari penjualan untuk karyawan bagian penjualan yang berprestasi. Tanggal 30 menyerahkan 5 unit laptop dengan harga per unit 3.200.000 ke PT Jaya Abadi Batam secara tunai. Kemudian tanggal 30 menyerahkan 50 unit laptop Toshiba 5.500.000 harga per unitnya ke PT Intelkom secara kredit. Nah, untuk transaksi perolehannya adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Maret 2019 itu membeli 50 unit laptop Acer dengan harga per unit 2 juta secara tunai dari PT Kurniakom. Nah, tanggal 9 Maret membeli 100 unit laptop HP dengan harga per unit 2.500.000 secara kredit kepada PT Jaya Komputer. Tanggal 10 Maret membayar utang kepada PT Jaya Komputer atas transaksi 9 Maret 2019 sebesar 50 juta. Kemudian tanggal 12 Maret mengirim nota retur untuk mengembalikan 2 unit laptop dengan harga per unit 2.500.000 kepada PT Jaya Komputer atas pembelian 9 Maret. Kemudian tanggal 22 Maret membayar jasa konsultasi perpajakan sebesar 11 juta termasuk pajak kepada kantor konsultan pajak. Kemudian tanggal 25 membeli sedan sebesar 300 juta secara tunai. Kemudian tanggal 26 itu membayar jasa sewa ruang meeting ke Hotel Aston sebesar 4.400.000. Tentukan, hitunglah pajak keluaran, pajak masukan, dan pajak kurang lebih bayar. Untuk perhitungannya di sini menggunakan format seperti ini. Nah, untuk yang penyerahan terlebih dahulu saya akan membahasnya. Di tanggal 1 Maret itu ada lawan transaksinya PT Asia Sport di sini. Nah, objek PPN-nya itu adalah BKP. Nah, dikarenakan si PT Okta Komputer ini baru dikukuhkannya itu sebagai PKP pada tanggal 6 Maret 2019, maka maka penyerahan BKP pada tanggal 1 pada tanggal 1 dan 5 Maret itu tidak dilakukan pemungutan oleh si PT Okta Komputer, sehingga tidak ada PPN yang dipungut. Nah, kemudian kita lanjut ke tanggal 10 Maret 2019. Itu lawan transaksinya adalah Politeknik Negeri Bandung. Nah, objek PPN-nya itu adalah BKP, pemungutnya itu adalah PT Okta Komputer dengan jenis pajak keluaran. Untuk DPP-nya itu dikatakan di sini sudah termasuk PPN, sehingga kita harus keluarkan dulu PPN-nya berapa. Jadi 5.500.000 tadi dikali dengan 15.
unit. Nah, kemudian kita keluarkan dulu PPN-nya, kita kali dengan 100 dibagi 110. Dapatlah dia DPP-nya 75 juta. Kemudian kita kalikan tarif 10%. Dapatlah dia PPN-nya 7.500.000. Kemudian untuk tanggal 20 Maret, itu lawan transaksinya adalah PT Grasindo. Nah, untuk objek pajaknya itu adalah BKP. Pemungutnya itu sama PT Okta Komputer dengan jenis PK. Kemudian DPP-nya itu adalah harga per unit dikali dengan unitnya berapa. Dapatlah dia 7.700.000. Kemudian kita kali dengan 10%. Nah, dapatlah dia hasilnya, dapatlah dia PPN-nya 770.000. Kemudian di tanggal 25 Maret, itu lawan transaksinya adalah PT Krakatau. Objek PPN-nya adalah BKP yang memungut juga sama PT Okta Komputer dengan jenis pajak keluaran. DPP-nya itu harga per unitnya berapa dikali dengan unitnya berapa. Dapatlah dia 500 juta dikali dengan tarifnya 10% sehingga PPN-nya 50 juta. Kemudian di tanggal 28 Maret itu lawan transaksinya itu adalah PT Krakatau dengan keterangan retur penjualan. Nah, objek PPN-nya itu adalah BKP. Kemudian pemungutnya itu adalah sama PT Okta Komputer dengan jenis PK, kemudian DPP-nya itu adalah 15 juta. Itu diperoleh dari sini. 5 juta dikali dengan 3 unit laptopnya. Sehingga kemudian dikali dengan tarif 10%. Dapatlah PPN-nya 1.500.000. Nah, kemudian di tanggal 29, itu lawan transaksinya adalah karyawan penjualan. Objek PPN-nya adalah BKP, pemungutnya adalah PT Okta Komputer dengan jenis PK. DPP-nya adalah 4 juta. Dari itu 4 juta itu diperoleh dari sini. Dia karena termasuk laba 25% dari nilai penjualan. Nah, jadi 100 dibagi 125 dikali dengan 5 juta. Dapatlah hasilnya 4 juta. Kemudian baru kita kalikan dengan tarif. Kita kalikan dengan tarif 10%. Sehingga dapatlah hasilnya PPN-nya yaitu sebesar 400.000. Nah, setelah itu di tanggal 30 Maret 2019, itu lawan transaksinya adalah PT Jaya Abadi dengan objek pajak BKP, kemudian pemungutnya PT Okta Komputer dengan jenis PK. DPP-nya itu adalah 16 juta, itu diperoleh dari harga per unitnya, kemudian dikali dengan unitnya berapa. Nah, setelah itu dikali dengan tarif 10%, dapatlah PPN-nya 1.600.000. Setelah itu, tanggal 30 Maret juga, itu lawan transaksinya PT Intelkom dengan objek PPN BKP, pemungutnya itu adalah PT Okta Komputer dengan jenis PK. Nah, DPP-nya itu adalah 275 juta, diperoleh dari 5.500.000 dikali dengan 50 unit. Dapatlah dia 275 juta, kemudian dikali dengan tarifnya 10%, kemudian dapatlah PPN-nya 27.500.000. Nah, untuk perolehannya sendiri, dari transaksi yang ini, nah itu tertanggal 2 Maret 2019, lawan transaksinya adalah PT Kurniakom, dengan objek PPN-nya itu adalah BKP, kemudian pemungutnya PT Kurniakom dengan jenis PM pajak masukan. DPP-nya itu diperoleh dari harga per unit dikali unitnya berapa. Nah, dapatlah dia 100 juta, kemudian dikali 100%. Dikali 10%. Sehingga dapatlah PPN-nya 10 juta. Kemudian di tanggal 9 Maret, itu lawan transaksinya adalah PT Jaya Komputer dengan objeknya BKP, kemudian pemungutnya PT Jaya Komputer. Pajak masukannya adalah PM, jenis pajaknya adalah pajak masukan, kemudian DPP-nya itu sama, tadi diperoleh juga dari perkalian dari harga per unitnya dikali dengan unitnya berapa, dapatlah dia 250 juta, setelah itu kita kalikan dengan tarif 10%, dapatlah dia PPN-nya 25 juta. Nah, setelah itu di tanggal 10 Maret, lawan transaksinya adalah PT Jaya Komputer juga, dengan tarif, dengan objek PPN itu adalah BKP, pemungutnya PT Jaya Komputer yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, setelah itu jenisnya adalah pajak masukan, kemudian DPP-nya ini adalah 50 juta, tertera di soal, dikali dengan 10%, dapatlah dia 5 juta PPN-nya. Setelah itu, tanggal 12 Maret 2019, itu lawan transaksinya sama, PT Jaya Komputer dengan objek PPN adalah BKP. Kemudian pemungutnya adalah PT Jaya Komputer. Kemudian PM-nya
jenisnya itu adalah PM, kemudian ini dikali 2.500.000 ya. Di sini 2.500.000 dikali dengan 2 unit laptop. Dapatlah dia 5 juta, kemudian dikali dengan 10%. Kemudian PPN-nya ini diperoleh dari perkalian tadi. Dapatlah dia PPN-nya 500.000. Kemudian di tanggal 22 Maret itu lalu transaksinya adalah kantor konsultan pajak dengan objeknya PPN-nya itu adalah JKP. Pemungutnya adalah si kantor konsultan pajak tadi. Nah, jenis pajaknya itu adalah pajak masukan dengan DPP-nya itu adalah 10 juta. Karena di sini sudah termasuk pajak, jadi kita harus keluarkan dulu pajaknya berapa. Jadi 11 juta tadi kita kali 10%, kemudian kita kali 10 dibagi 110. Dapatlah dia 10 juta. Dapat dia 10 juta DPP-nya, setelah itu dikali dengan tarifnya 10%, dapatlah dia PPN-nya 1 juta. Nah, untuk yang nomor 6, 25 Maret itu membeli sedan sebesar 300 juta secara tunai, berarti ini penjual, lawan transaksinya penjual, kemudian objek PPN-nya adalah BKP, pemungutnya itu adalah si penjual, kemudian jenis pajaknya adalah pajak masukan, DPP-nya 300 juta, tertera di soal, dikali dengan tarif 10%, dapatlah PPN-nya sebesar 30 juta. Kemudian yang nomor 7 tanggal 26 Maret 2019 Hotel Aston. Lawan transaksinya objek pajaknya JKP, pemungutnya Hotel Aston dengan jenis pajak penghasilan, kemudian DPP-nya 4.400.000 tertera di soal, dikali dengan tarif 10%, dapatlah dia 440.000 PPN-nya. Nah, untuk perhitungan pajak keluarannya dan pajak masukannya adalah sebagai berikut. Untuk pajak keluaran yang diperhitungkan itu diperoleh dari penjumlahan dan pengurangan dari sini. Jadi yang tertanggal 10, 20, 25 itu kita totalkan berapa, kemudian kita kurangkan sama retur ya. Retur penjualan ini akan mengurangi PK jika ada retur penjualannya, akan mengurangi PK bagi PT Okta Komputer itu sendiri. Kemudian baru kita totalkan lagi dengan 400.000, 1.600.000 dan 27.500.000. Sehingga dapatlah hasilnya 86.270.000. Nah, untuk PPN keluaran tidak diperhitungkan itu jawaban saya tidak ada, jadi kosong. Kemudian PPN masukan yang dapat dikreditkan itu diperoleh dari sini. Yang 10 juta, 25 juta, dan 5 juta itu ditotalkan, dan retur pembelian itu kita kurangkan. Ya, retur pembelian itu kita kurangkan, maka dia akan mengurangi pajak masukan kita sebagai pembeli. Nah, kemudian baru kita tambahkan lagi dengan 1 juta yang ini, dapatlah hasilnya 30.440.000. Nah, setelah itu PPN kurang atau lebih bayarnya di sini, karena pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, maka di sini terjadi PPN kurang bayar, yaitu sebesar 45.770.000. Untuk PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan itu, ini tadi, untuk PPN masukan yang dapat dikreditkan itu sebesar 40.500.000. Nah, ini diperoleh dari sini, dikurang retur. Nah, untuk PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan itu ada 2 di sini. Saya jawabannya penjualan sedan sama memperoleh sedan tadi, membeli sedan sama meeting, membayar jasa sewa, karena ini tidak menyangkut dengan kegiatan usaha, sehingga dia tidak dapat dikreditkan. Jadi total yang tidak dapat dikreditkan itu adalah 30.440.000. Nah, karena di sini pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukannya, maka di sini terjadi kurang bayar sebesar 45.770.000. Itu diperoleh dari 86.270.000 dikurang dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan 40.500.000. Dapatlah hasilnya segini, 45.770.000. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.